Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dewi Kartika Koida. Teman-teman, hari ini tujuan saya membuat video masih sama seperti kemarin, yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah taksonomi tumbuhan. Materi yang saya jelaskan itu terkait taksonomi tumbuhan rendah, yaitu pada tanaman atau tumbuhan lichens atau biasa yang kita kenal dengan lumut kerak. Baik teman-teman, ada lima pembahasan atau 5 pokok pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama itu definisi dari lichens, yang kedua ciri-ciri lichens, yang ketiga klasifikasi lichens, yang keempat siklus perkembangan atau proses perkembangan lichens, dan yang kelima tentang apa manfaat dari lichens. Oke, kita masuk saja yang pertama, yaitu tentang definisi lichens. Lichens atau lumut kerak merupakan gabungan antara fungi dan alga, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lumut ini hidup secara epifit. Ya, epifit itu maksudnya menumpang pada tumbuhan lain atau organisme lain, seperti pada batu, tanah, pepohonan, atau pada daerah di bagian kutub utara. Jadi teman-teman, tumbuhan lichens itu tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam proses pembentukan tanah. Dalam hidup lichens itu tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi dan tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk lichens yang terdapat pada batu, ketika lichens tersebut tidak mendapatkan air, maka struktur dari lichens tersebut hanya substratnya saja yang terangkat, namun lichens tersebut tidak mati. Jika lichens tersebut terkena air, lumut kerak itu akan hidup kembali atau tetap menempel pada batu tersebut. Jadi teman-teman, secara garis besar struktur anatomi pada lichens itu terdiri atas 3. Yang pertama, lapisan luar atau korteks. Yang kedua ada lapisan gonidium. Yang ketiga, lapisan empullor. Masuk pada poin yang kedua, yaitu ciri-ciri lichens. Yang pertama atau ciri-ciri yang pertamanya yaitu lichens terdiri dari 2 organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidiomycota, dengan alga biru dan alga hijau. Yang kedua, habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, dan batu karang. Lumut kerak sebagai pelopor kehidupan. Lumut kerak dapat tumbuh pada substrat tempat tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Contohnya pada batu. Jika teman-teman sekalian memperhatikan pada lingkungan sekitar, mungkin hanya tumbuhan lichens yang dapat hidup di bebatuan dalam jangka waktu panjang, dan lichens ini atau lumut kerak ini tidak mati jika tidak mendapatkan air, seperti itu. Masuk pada ciri-ciri yang ketiga, yaitu bentuk tubuh berupa talus yang tipis. Pada irisan melintang talus terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak, dan bagian dalam berupa hifa yang tidak kompak, dan diantaranya terdapat pada kelompok alga. Ciri-ciri yang keempat, lichens di bagian tubuh atau sering disebut dengan talus secara vegetatif ini hampir sama atau hampir mirip dengan alga dan jamur. Pemanjangan secara vegetatif dari tubuh adalah hifa. Kalau kita perhatikan, bagian permukaan dari hilus lichens selalu ditempati oleh tumbuhan alga.
Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu terkait dengan klasifikasi tumbuhan lumut kerak atau lichens. Klasifikasinya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu berdasarkan habitat. Berdasarkan habitat pun terdiri dari 4. Yang pertama, Saxicholous, hidup di bebatuan. Contohnya Peltigera. Yang kedua, Chorticholous, hidup pada kulit kayu. Contohnya Parmelia. Yang ketiga, ada Terricholous, hidup di tanah. Contohnya Celadonia floerkeana. Dan yang keempat itu ada Lignicholous, hidup di kayu. Contohnya Cipehelum. Yang kedua, klasifikasi lumut kerak berdasarkan jenis jamur. Yang pertama ada Ascolichens, bersimbiosis dengan jamur Ascomycota. Yang kedua ada Gymnosarpae, badan buah berupa apotesium. Contohnya Usena. Yang ketiga ada Pyrenosarpae, badan buah berupa Verticesium. Contohnya itu Ferrucaria. Dan yang keempat yaitu Basidiolichens, bersimbiosis dengan jamur Basidiomycota. Contohnya itu Dictyonema. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan struktur talus. Yang pertama ada Leprose lichens, itu talus berupa sisik-sisik kecil yang menempel pada permukaan substrat. Contohnya adalah Lepraria. Yang kedua ada Crustose, talus seperti kerak, melekat erat pada substrat di beberapa titik. Contohnya adalah Graphis. Yang keempat ada Fruticose, talus bercabang, tegak atau terjumbai lebat. Contohnya itu ada Usnea. Masuk pada klasifikasi yang keempat berdasarkan distribusi komponen alga di talus. Jadi yang pertama ada Homoisomeorus thali. Sel alga dan hifa jamur terdistribusi secara merata di talus. Contohnya ada Solema. Yang kedua, Heteromerous thali. Sel alga membentuk lapisan yang berbeda atau zona alga dan hifa jamur terdapat pada lapisan yang berbeda. Contohnya ada Parmelia. Masuk pada poin yang keempat, yaitu tentang siklus perkembangan lichens atau proses perkembangan lichens. Perkembangan lichens yang pertama secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi lumut kerak secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi dan soridia. Fragmentasi yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlepas. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi individu yang baru. Sedangkan soredium atau soredia merupakan struktur talus, yaitu sel-sel alga yang terbungkus oleh hifa. Terdapat pada permukaan talus atau lichens, warnanya putih seperti tepung. Sel-sel alga ini dapat terlepas jika jatuh pada tempat yang cocok. Maka dari itu, lichens dapat tumbuh menjadi lichens baru. Berikutnya, perkembangan secara seksual atau generatif. Adapun perkembangan jamur dan alga secara seksual dilakukan sendiri-sendiri. Jamur dapat membentuk ascorcarp atau basidiokarp yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas kemudian dibawa angin. Jika jatuh di tempat yang cocok pula dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk lichens. Masuk pada poin yang kelima, yaitu tentang manfaat lichens. Selain itu, lichens banyak digunakan sebagai bahan obat, digunakan dalam industri kimia, parfum,
dalam proses pewarnaan dan penyamakan serta digunakan sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempati. Mengapa dikatakan sebagai indikator tingkat polusi? Karena licin tidak dapat hidup jika daerah tersebut banyak mengandung udara berpolusi. Yaitulah materi yang saya paparkan tadi. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Dan saya menyampaikan materi juga ini untuk menambah wawasan saya dan teman-teman sekalian. Walaupun saya sebagai pemateri di sini menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam proses penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dewi Kartika Koida. Teman-teman, hari ini tujuan saya membuat video masih sama seperti kemarin, yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah taksonomi tumbuhan. Materi yang saya jelaskan itu terkait taksonomi tumbuhan rendah, yaitu pada tanaman atau tumbuhan lichens atau biasa yang kita kenal dengan lumut kerak. Baik teman-teman, ada lima pembahasan atau 5 pokok pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama itu definisi dari lichens, yang kedua ciri-ciri lichens, yang ketiga klasifikasi lichens, yang keempat siklus perkembangan atau proses perkembangan lichens, dan yang kelima tentang apa manfaat dari lichens. Oke, kita masuk saja yang pertama, yaitu tentang definisi lichens. Lichens atau lumut kerak merupakan gabungan antara fungi dan alga, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lumut ini hidup secara epifit. Ya, epifit itu maksudnya menumpang pada tumbuhan lain atau organisme lain, seperti pada batu, tanah, pepohonan, atau pada daerah di bagian kutub utara. Jadi teman-teman, tumbuhan lichens itu tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam proses pembentukan tanah. Dalam hidup lichens itu tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi dan tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk lichens yang terdapat pada batu, ketika lichens tersebut tidak mendapatkan air, maka struktur dari lichens tersebut hanya substratnya saja yang terangkat, namun lichens tersebut tidak mati. Jika lichens tersebut terkena air, lumut kerak itu akan hidup kembali atau tetap menempel pada batu tersebut. Jadi teman-teman, secara garis besar struktur anatomi pada lichens itu terdiri atas 3. Yang pertama, lapisan luar atau korteks. Yang kedua ada lapisan gonidium. Yang ketiga, lapisan empulor. Masuk pada poin yang kedua, yaitu ciri-ciri lichens. Yang pertama atau ciri-ciri yang pertamanya yaitu lichens terdiri dari 2 organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidiomycota, dengan alga biru dan alga hijau. Yang kedua, habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, dan batu karang. Lumut kerak sebagai pelopor kehidupan. Lumut kerak dapat tumbuh pada substrat tempat tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Contohnya pada batu.
jika teman-teman sekalian memperhatikan pada lingkungan sekitar, mungkin hanya tumbuhan lichens yang dapat hidup di bebatuan dalam jangka waktu panjang, dan lichens ini atau lumut kerak ini tidak mati jika tidak mendapatkan air, seperti itu. Masuk pada ciri-ciri yang ketiga, yaitu bentuk tubuh berupa talus yang tipis. Pada irisan melintang talus terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak dan bagian dalam berupa hifa yang tidak kompak, dan diantaranya terdapat pada kelompok alga. Ciri-ciri yang keempat, lichens di bagian tubuh atau sering disebut dengan talus secara vegetatif ini hampir sama atau hampir mirip dengan alga dan jamur. Pemanjangan secara vegetatif dari tubuh adalah hifa. Kalau kita perhatikan, bagian permukaan dari hilus lichens selalu ditempati oleh tumbuhan alga. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu terkait dengan klasifikasi tumbuhan lumut kerak atau lichens. Klasifikasinya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu berdasarkan habitat. Berdasarkan habitat pun terdiri dari 4. Yang pertama, Saxicolous, hidup di bebatuan, contohnya Peltigera. Yang kedua, Chorticolous, hidup pada kulit kayu, contohnya Parmelia. Yang ketiga, ada Terricolous, hidup di tanah, contohnya Celadonia floerkeana. Dan yang keempat itu ada Lignicolous, hidup di kayu, contohnya Cipehelum. Yang kedua, klasifikasi lumut kerak berdasarkan jenis jamur. Yang pertama ada Ascolichen, bersimbiosis dengan jamur Ascomycota. Yang kedua ada Gymnosarpae, badan buah berupa apotesium, contohnya Usena. Yang ketiga ada Pyrenosarpae, badan buah berupa Perticesium, contohnya itu Ferrucaria. Dan yang keempat yaitu Basidiolichen, bersimbiosis dengan jamur Basidiomycota, contohnya itu Dictyonema. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan struktur talus. Yang pertama ada Leprose lichens, itu talus berupa sisik-sisik kecil yang menempel pada permukaan substrat, contohnya adalah Lepraria. Yang kedua ada Crustose, talus seperti kerak, melekat erat pada substrat di beberapa titik, contohnya adalah Graphis. Yang keempat ada Fruticose, talus bercabang, tegak atau terjumbai lebat, contohnya itu ada Usnea. Masuk pada klasifikasi yang keempat berdasarkan distribusi komponen alga di talus. Jadi yang pertama ada Homoisomeorus thali. Sel alga dan hifa jamur terdistribusi secara merata di talus, contohnya ada Solema. Yang kedua, Heteromerous thali, sel alga membentuk lapisan yang berbeda atau zona alga dan hifa jamur terdapat pada lapisan yang berbeda, contohnya ada Parmelia. Masuk pada poin yang keempat, yaitu tentang siklus perkembangan lichens atau proses perkembangan lichens. Perkembangan lichens yang pertama secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi lumut kerak secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi dan soridia. Fragmentasi yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlepas. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi individu yang baru. Sedangkan soredium atau soredia merupakan struktur talus, yaitu sel-sel alga yang terbungkus oleh hifa.
terdapat pada permukaan talus atau lichens, warnanya putih seperti tepung. Sel-sel alga ini dapat terlepas jika jatuh pada tempat yang cocok. Maka dari itu, lichens dapat tumbuh menjadi lichens baru. Berikutnya, perkembangan secara seksual atau generatif. Adapun perkembangan jamur dan alga secara seksual dilakukan sendiri-sendiri. Jamur dapat membentuk ascorkarp atau basidiokarp yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas kemudian dibawa angin. Jika jatuh di tempat yang cocok pula dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk lichens. Masuk pada poin yang kelima, yaitu tentang manfaat lichens. Selain itu, lichens banyak digunakan sebagai bahan obat, digunakan dalam industri kimia, parfum, dalam proses pewarnaan dan penyamakan, serta digunakan sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempati. Mengapa dikatakan sebagai indikator tingkat polusi? Karena lichens tidak dapat hidup jika daerah tersebut banyak mengandung udara berpolusi. Yaitulah materi yang saya paparkan tadi. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Dan saya menyampaikan materi juga ini untuk menambah wawasan saya dan teman-teman sekalian. Walaupun saya sebagai pemateri di sini menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam proses penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.